Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, kali ini kita ketemu lagi di soal SKB untuk pedagogi guru. Ternyata ini saya masih penasaran banget ya, karena banyak banget soal yang ternyata saya temuin itu dalam kasusnya itu ketika kita masuk ke soalnya gitu maksudnya ya. Itu masih kesulitan, maksudnya masih kebingungan juga gitu ya. Maksudnya supaya nanti teman-teman punya gambaran gitu ya, supaya juga eh, persiapan gitu ya untuk persoalan SKB terutama untuk pedagogik, karena memang kasus pedagogik ini itu tidak apa ya, maksudnya tidak bisa kita temukan secara nalar gitu, karena memang soal pedagogik ini adalah materi-materi yang harus dipelajari seperti prinsip, metode, kemudian RPP gitu ya. Itu kan saklek gitu, dan itu tidak bisa kita karang gitu. Jadi kita mau tidak mau ya harus mempelajari hal itu, dan oleh karena itu beberapa soal yang telah saya pilih ini itu adalah beberapa soal yang sekiranya bisa mewakili tingkat kesulitan nanti ya ketika tes SKB gitu. Dan mudah-mudahan apa yang saya bahas ini insya Allah akan sesuai dengan FR ya, FR dan kisi-kisi. Sebenarnya ini di part berapa ya dulu tuh, di part sebelumnya sudah saya bahas tentang kisi-kisi itu, tetapi untuk soalnya saya masih belum filter gitu. Jadi soalnya masih belum saya filter sehingga soalnya masih campur gitu ya. Tapi insya Allah untuk yang kali ini saya sesuaikan dengan kisi-kisinya. Jadi yang 30% itu ya, bobot 30% itu akan saya bahas secara tuntas di sini gitu ya. Dan mohon bersabar karena memang banyak sekali teks yang akan saya bahas di sini, kemungkinan nanti waktunya pun akan lebih panjang gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya akan usahakan untuk lebih pelan ya, lebih pelan tetapi sedikit cepat, karena memang waktunya tidak bisa saya papatkan karena memang pembahasannya juga banyak walaupun cuma 25 soal sih sebenarnya. Baik ya, daripada kelamaan kita langsung masuk uh, ke soalnya yang pertama. Oh ya, buat yang kalian yang belum klik tombol subscribe juga klik tombol loncengnya. Silakan klik dulu di bawah ya, pojok kanan bawah. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Jadi gini, ini adalah kisi-kisi yang sudah saya tulis sebenarnya sebelum-sebelumnya. Jadi ini adalah FR yang dari kompetensi, baik itu pedagogik dan juga kompetensi sosial pribadi. Terus ada juga yang tanya kenapa spiritual nggak masuk gitu ya. Spiritual itu tidak masuk karena memang saya kerjakan aja sesuai dengan kisi-kisi yang ada gitu ya. Kalau spiritual kan berhubungan dengan agama, ya kan. Mungkin itu nanti yang jurusan agama itu akan masuk. Tetapi kalau untuk pelajaran umum seperti IPA, IPS seperti itu biasanya KI 3 dan KI 4 aja yang dipakai. KI 1 dan KI 2 biasanya jarang dipakai gitu ya. Dan kemudian ini ada kasus murid, nanti di atasnya akan saya tulis kok. Ini ada kasus murid bagaimana menghadapinya, kemudian memotivasi siswa, kemudian menjadi guru yang baik bagaimana, ada permasalahan di kelas bagaimana guru mengatasinya. Kemudian kompetensi pedagogik itu ada RPP, metode dan model pembelajaran, prinsip pembelajaran, strategi pembelajaran, IT dan media pembelajaran, teori tentang pengelolaan kelas, PTK dan cara mengatur kondisi kelas. Ini nanti kan kita bahas satu persatu ya, jadi kita akan kupas satu persatu. Ini berarti ada 12 pembahasan, dan kadang satu pembahasan itu saya buat beberapa soal. Jadi ya harap bersabar dan juga agak panjang waktunya, nggak apa-apa ya. Baik, kita langsung masuk yang pertama. Ini adalah kasus murid yang pertama nih ya, kasus murid dan bagaimana menghadapinya. Ada kasus seperti ini. Tetangga Anda memiliki anak yang menyandang penyakit. Ya, penyakitnya adalah penyakit genetik, yaitu kakinya cacat sebelah sehingga jalannya agak pincang. Ketika menginjak usia SMP, anak itu mulai tidak percaya diri karena tidak kuat dibully oleh temannya. Tangisnya anak tersebut tidak naik kelas sehingga mogok, tidak mau melanjutkan sekolah.
Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Menasihati orang tuanya untuk membujuk anaknya supaya mau sekolah lagi. B. Menasihati orang tuanya untuk mendaftarkan anaknya ke homeschooling. C. Menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri mau sekolah lagi untuk masa depannya. D. Mendatangi sekolah tersebut agar gurunya mengajak anak tersebut sekolah lagi. Atau yang E. Menyarankan kepala sekolah anak tersebut agar menghentikan budaya bully. Ini soalnya mirip kayak TKP ya, mirip kayak TKP, tetapi ini masuk ke pedagogik gitu. Nah, ya jawabannya adalah yang C ya, menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri mau sekolah lagi untuk masa depannya. Kata kuncinya apa? Cari kata-kata yang memotivasi ya. Jadi kalimat yang memotivasi di sini adalah menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri. Dengan memotivasi anak tersebut akan merasa lebih percaya diri sehingga dia itu mau sekolah lagi gitu. Jadi kata kuncinya di situ sebenarnya. Ya, jadi hampir sama sih kata kuncinya dengan TKP, tapi di sini tuh kasus murid itu adalah karena kasus murid intinya adalah memotivasi siswa. Seperti itu ya. Ingat itu kata kuncinya. Baik, lanjut. Masih dalam kasus yang sama, yaitu kasus murid dan juga bagaimana menghadapinya. Seorang peserta didik mengeluhkan keadaan orang tuanya yang akan segera bercerai. Mendengar keluhan tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Mendengarkan dengan penuh perhatian, dengan penuh pengertian dan ikut merasakan perasaan peserta didik, menjaga rahasia serta berusaha untuk membantu dia. B. Memperhatikan keluhan peserta didik dan melarang menceritakan hal tersebut kepada orang lain sambil berusaha membantu dia. C. Memperhatikan keluhan peserta didik dan menganggap sebagai suatu hal yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga. D. Memahami keluhan peserta didik dan membiarkan peristiwa tersebut berjalan seperti apa adanya. Atau yang E. Melakukan penilaian terhadap keluhan peserta didik dan menceritakan keluhan tersebut kepada orang lain. Ya, jawabannya adalah yang A ya, mendengarkan dengan penuh pengertian dan ikut merasakan perasaan peserta didik, menjaga rahasia, serta berusaha untuk membantu dia. Jadi jawaban kalau saya rasa kenapa jawabannya A, karena memang lebih lengkap ya. Di sini sudah ikut merasakan, berarti empatik atau juga simpatik juga. Kemudian menjaga rahasia, berarti menjaga privasi ya kan, menjaga privasi anak tersebut. Kemudian berusaha membantu dia. Ini adalah suatu bentuk bentuk kepedulian seorang guru terhadap muridnya ya, itu. Lanjut ya. Kemudian ini masih dalam kasus yang sama. Anda adalah seorang guru sekolah dasar di sebuah kabupaten ya. Ini saya ambil sekolah dasar, kalian mungkin kalau SMA silakan SMA, ini SMP. Ini sebenarnya kasusnya sama sih. Anda melihat ada banyak yang tidak menyelesaikan sekolahnya. Berdasarkan informasi, alasan banyaknya anak yang putus sekolah karena orang tuanya yang mendorong anaknya untuk bekerja daripada belajar untuk menambah penghasilan keluarga. Terkait kasus ini, hal yang Anda dapat lakukan adalah A. Menerima kondisi tersebut sebagai suatu hal yang biasa. B. Mengajak beberapa anak tinggal di rumah Anda untuk dibimbing belajarnya. C. Mencarikan pekerjaan bagi anak-anak itu karena cepat bekerja akan menolong ekonomi keluarga mereka. D. Menjelaskan kepada kedua orang tuanya untuk tetap menyekolahkan anaknya agar mengubah masa depan mereka kelak. Atau yang E. Melakukan audiensi bersama dengan guru-guru lain untuk segera mencari solusi dan menjelaskan arti penting sekolah bagi masa depan anak-anak serta mengajak diskusi para orang tua untuk bersama-sama mencari jalan keluar. Ya, jawabannya adalah yang E ya, udah jelas banget ya di sini ya. Ini jawabannya paling panjang, biasanya lebih lengkap ya. Oke lah, nggak perlu dijelaskan ya karena sudah lengkap jawabannya yang E ya. Nah, kemudian yang kedua, nih ya, memotivasi siswa ya. Sebenarnya masih kasus yang sama seperti atas, tapi ini konteksnya lebih spesifik, yaitu memotivasi siswa ya. Anda memiliki siswa pintar yang ingin sekali menguasai keterampilan yang menurut Anda belum saatnya dikuasai oleh siswa tersebut. Di sekolah, hanya Anda yang dapat melatih siswa tersebut. Namun, Anda tidak memiliki waktu luang untuk melatih. Ucapan yang tepat dikatakan pada siswa tersebut adalah apa?
A. Bahwa siswa tidak perlu belajar keterampilan itu dan tidak perlu berlatih kepada saya. B. Bahwa siswa belum waktunya menguasai keterampilan itu dan saya sibuk sehingga saya tidak bisa melatihnya. C. Bahwa siswa itu bisa belajar sendiri untuk menguasai keterampilan itu. D. Bahwa siswa tetap memiliki kesempatan menguasai keterampilan itu dan memintanya mencari yang diinginkan dari luar sekolah. Atau yang E. Bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang baik, punya kesempatan menguasai keterampilan itu, dan mengatur waktu lagi untuk bisa berlatih dengan saya. Ya, ini jawabannya adalah yang E ya. Ini udah jelas banget karena tetap ada motivasi dan niat untuk membimbing. Gitu ya. Kalau tadi yang pertama tentang soal bercerai juga sama ya. Jadi niat untuk membantu ya. Oke, lanjut ya. Menjadi guru yang baik ini temanya. Sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI di sekolah. Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah A. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan yang disusun sebelumnya. B. Menerima tugas itu dan menjalankannya setelah selesai mengerjakan tugas-tugas lain yang telah datang terlebih dahulu. C. Walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya dengan ikhlas. D. Merombak dengan kepanitiaan baru yang Anda pilih sendiri karena Anda percaya akan kompetensinya yang baik. Atau yang E. Menolak penunjukan tersebut karena bukan tugas yang seharusnya dilakukan. Ya, jawabannya yang A ya, karena kata kunci yang di soal guru diminta untuk mengkoordinasi para panitia, ya, sehingga yang paling tepat ya A, ada koordinasi dan juga bersinergi, gitu ya. Ini nggak perlu dijelasin, udah paham ya. Lanjut ya. Baik, lanjut ke soalan selanjutnya ya. Masih menjadi guru yang baik, di sekolah tempat Anda bekerja masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi. Padahal sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan teladan, berikan solusi atas permasalahan di atas. A. Saya akan lebih aktif dalam memperingatkan siswa-siswa yang kedapatan sering merokok di kamar mandi untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menghimbau siswa lain untuk tidak meniru hal itu. B. Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. C. Karena ada petugasnya masing-masing, guru bimbingan konseling dan juga tata tertib sekolah nih ya. Sebaiknya saya memilih berdiam diri untuk menghindari kesalahpahaman. Atau yang D. Saya meminta kepala sekolah agar turun langsung menangani masalah ini dengan memberikan sanksi kepada siswa-siswa yang merokok agar mereka jera. Atau yang E. Memanggil orang tua siswa yang kedapatan merokok agar dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa. Ya, jawabannya adalah yang B ya. Karena guru saja tidak cukup dan harus didukung oleh seluruh warga sekolah dan untuk menjadi teladan ya. Jadi gini, bersama seluruh komponen sekolah itu berarti sekolah memberikan contoh yang baik kepada siswanya, ya kan? Jadi tidak hanya siswa saja yang tidak boleh merokok, tetapi guru, kemudian penjaga sekolah, satpam dan seluruh komponen yang dalam sekolah itu juga tidak boleh memberikan contoh yang buruk terhadap siswa-siswanya seperti itu ya. Jadi karena ini adalah koncerna bukan tindakan tetapi adalah teladan. Ingat kata-kata teladan ya. Terlepas dari apa yang kita lakukan, tetapi ini adalah konteksnya adalah teladan yang baik ya. Bisa dipahami ya di sini ya. Lanjut. Penggunaan IT. Berdasarkan rencana strategis atau Renstrap Departemen Pendidikan Nasional untuk dapat memberikan pelayanan prima, salah satu yang dapat dilakukan adalah pengembangan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT yang dilakukan melalui pendayagunaan ICT di bidang pendidikan yang mencakup peran di bawah ini kecuali ya. Peran ICT itu apa? Kecuali A. ICT sebagai substansi pendidikan. B. Sebagai alat bantu pembelajaran dan fasilitas pendidikan. C. Standar kompetensi dan penunjang administrasi pendidikan. D. Alat bantu manajemen satuan pendidikan dan infrastruktur pendidikan. Atau yang E. Pengembangan bakat dan daya kreativitas siswa. Peran ICT, ya ini kecuali apa? Ya, jawabannya adalah yang E ya, karena memang untuk apa hubungannya ICT dengan kreativitas bakat dan daya kreativitas siswa kan? Kalau untuk ilmu pengetahuan jelas, kemudian alat bantu jelas, standar kompetensi ya kan, itu adalah untuk fasilitas pendidikan, administrasi dan juga
satuan pendidikan infrastruktur ya kan, itu masuk semua. Jadi jawabannya yang E ya, karena ini kecuali. Lanjut, RPP. Kegiatan guru dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam. Belajar dari aneka sumber, menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain, memfasilitasi terjadinya interaksi antara peserta didik, serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. Kemudian melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran dan memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, ada juga lapangan. Disebut dengan kegiatan apa? A. Elaborasi, B. Eksplorasi, C. Konfirmasi, D. Browsing, atau E. Contextual Teaching Learning. Ya, jawabannya adalah yang B ya, eksplorasi. Karena eksplorasi di sini dalam pendidikan adalah kegiatan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman baru dari situasi yang baru. Ya. Ini sebenarnya hampir mirip kalau dalam pembelajaran di RPP ya. Ini ada ya di tahap eksplorasi. Ingat ya, di sini adalah tahap eksplorasi. Kenapa bukan contextual teaching learning? Itu bukan masuk ke RPP ya kan. Ini adalah metode ya. Metode yang diambil oleh guru ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan RPP. Di sini ada di tahap RPP sebenarnya ada eksplorasi, elaborasi, konfirmasi. Di RPP kurikulum KTSP dan juga 2013 sebenarnya juga masih ada ya kan. Lanjut ya. Salah satu contoh kegiatan guru dalam kegiatan elaborasi dalam komunikasi pembelajaran dengan para siswa, yaitu A. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk tulisan, isyarat maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. B. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. Atau C. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber. D. Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. Atau yang E. Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar. Ya, jawabannya adalah yang B ya. Kegiatan elaborasi adalah kegiatan membaca dan menuliskan hasil eksplorasi, mendiskusikan, mendengar pendapat, kemudian untuk lebih mendalami sesuatu, menganalisis kekuatan atau kelemahan argumen, mendalami pengetahuan tentang sesuatu, membangun kesepakatan melalui kegiatan kooperatif dan kolaborasi, membiasakan peserta didik membaca dan menulis, menguji prediksi atau hipotesis, menyimpulkan bersama, dan menyusun laporan atau tulisan, serta menyajikan hasil belajar. Itu masuknya ke tahap elaborasi semua. Ya, jadi jawabannya adalah yang B ya, menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri terhadap peserta didik. Ya, memfasilitasi di sini kata kalimatnya. Bisa dipahami ya. Lanjut, tentang strategi pembelajaran dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada apa? A. Metode pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, D. Gaya pembelajaran, atau yang E. Kemampuan belajar. Ya, jawabannya adalah yang B ya, karena ini temanya adalah tentang strategi. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan tujuan apa? Memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran ya. Dan yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasai di akhir kegiatan pembelajaran. Gitu ya. Jadi ini tentang pengertian strategi pembelajaran. Ya, tentang materi pembelajaran. Di bawah ini merupakan pengidentifikasian materi pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang pertama, potensi peserta didik, karakteristik mata pelajaran, relevansi dengan karakteristik daerah. 2. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. 3. Kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. 4. Kemampuan guru dan ketersediaan referensi. 5. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan lingkungan, dan alokasi waktu. Kemudian yang 6 adalah waktu yang tersedia.
Ini sebenarnya alokasi waktu dengan waktu yang tersedia sama aja ya. Dalam mengidentifikasi materi pembelajaran yang diampu, guru harus memperhatikan antara lain nomor berapa saja. 1234, 2356, 1235, 1245, atau 3456. Ya, jawabannya adalah yang B ya. Jadi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam materi pembelajaran. Yang pertama adalah potensi peserta didik, kemudian relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional ya kan nomor 2, kemudian kebermanfaatan, kemudian struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, relevansi waktu ya kan, tuntutan lingkungan dan juga alokasi waktu. Sehingga jawabannya adalah 2, 3, 5 dan 6 ya. Bisa dipahami di sini ya. Kemudian prinsip pembelajaran ya. Ini adalah soal tentang prinsip pembelajaran. Penilaian merupakan salah satu proses penting dalam penilaian. Prinsip-prinsip penilaian yang harus dipedomani adalah penilaian harus dilaksanakan secara apa? Ini adalah prinsip penilaian ya. Jadi dalam pembelajaran itu adalah masuk juga ke penilaian, sehingga ada beberapa prinsip yang harus dipelajari dalam penilaian ya. Silakan dijawab A, B, C, D, atau E. Ya, jawabannya adalah yang E ya. Jadi sahih, adil, objektif, terbuka, bermakna, menyeluruh, berkesinambungan, terpadu, sistematis, menggunakan acuan kriteria dan juga akuntabel ya. Itu mungkin kalau saya lebih lihat jawaban yang paling panjang dulu, mungkin itu lebih lengkap jawabannya ya, dan ternyata betul. Tapi itu nggak harus ya, itu cuma trik aja sebenarnya. Oke, lanjut ya. Tentang tujuan pembelajaran. Dalam menentukan tujuan khusus pembelajaran, hendaknya memperhatikan berikut ini, kecuali A. Tujuan khusus pembelajaran atau objektif yang relevan dengan standar kompetensi atau kompetensi dasar. B. Tujuan khusus pembelajaran berisikan perumusan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dikuasai siswa setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran atau learner oriented. Atau yang C. Tujuan khusus pembelajaran bisa menyangkut aspek kognitif, psikomotorik, dan juga afektif. Atau yang D. Dalam merumuskan tujuan khusus pembelajaran perlu digunakan kata-kata yang operasional, yaitu kata-kata yang teramati dan terukur atau observable dan juga measurable. Yang E. Menentukan rincian materi baik fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Ya, kecuali ya, di sini adalah kecuali. Berarti mana? Yang menentukan tujuan pembelajaran, kecuali. Ya, jawabannya adalah yang D ya. Dalam merumuskan tujuan khusus pembelajaran perlu digunakan kata-kata operasional. Mana kata-kata operasional itu kan terdapat di indikator, ya kan? Bukan di tujuan pembelajaran. Karena tujuan pembelajaran itu merupakan hasil yang dijabarkan dari dari indikator, Dari indikator kemudian cuma diganti saja kalimatnya, ya kan? Jadi sumbernya dari indikator tujuan itu, bukan dari kata-kata operasional. Kata-kata operasional ini digunakan untuk menjabarkan nanti di SK dan juga KD gitu ya. Begitu. Kalau indikator itu kan juga penjabaran dari KD juga, ya kan sebenarnya. Tapi yang lebih spesifiknya digunakan untuk menjabarkan kompetensi dasar ya. Nanti dari kompetensi dasar dijabarkan untuk membentuk indikator menggunakan taksonomi Bloom ya. Masih ingat otomatis teman-teman ya. Baik teman-teman, mungkin itu dulu untuk part yang pertama. Nanti kita lanjut ke part yang kedua ya. Ini sebenarnya partnya banyak banget ya. Kemarin saya buat part 1, part 2, part 1, part 2. Tetapi memang kalau yang ini saya ambil langsung dari kisi-kisi langsung ya. Kalau yang kemarin itu memang pedagogik secara acak gitu. Oke, langsung ketemu ketemu lagi di part 2 ya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe jika klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalau video ini bermanfaat. Terima kasih, ketemu lagi di part 2. Assalamualaikum.